Halo guys, selamat datang lagi di konten Kaleidoskop. Mas Andro. Hari ini adalah video Kaleidoskop part yang terakhir guys ya, di 4 Januari hari ini ya. Dan ini adalah waktunya kita serius ya, kita agak serius karena kita akan menyebutkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah nasional maupun internasional yang meninggal di hari ini 4 Januari ya. Oke guys. Sebelum kita mulai videonya, tidak lupa saya bosan-bosan mengingatkan jangan lupa like, comment, share, subscribe channel YouTube Ausan 666. Karena apa? Karena kita akan berkembang bersama channel ini untuk membangun negeri seperti Holcim. Oh, kalian guyu guys. Sorry guys, ini bahasanya serius di part ketiga itu seperti biasa karena kita akan menyebutkan tokoh-tokoh penting dalam dunia ya yang meninggal atau wafat pada 4 Januari hari ini. Oke, siap? Kalian mulai siap-siapkan dulu tempat duduknya, tempat yang nyaman, makanan kalian, apapun yang membuat kalian nyaman. Pokoknya intinya kalian siapkan dulu sebelum kita mulai dan saya tunggu ya, kita hitung 10 detik kalian untuk menyiapkan barang-barang perlengkapan kalian sambil menonton video ini ya. Kita hitung sampai 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya anggap kalian sudah siap ya. Langsung aja kita mulai. Siapa saja tokoh penting yang tiada meninggal atau wafat pada hari ini. Yang pertama guys, pada tahun 1941. Seorang tokoh besar yang sangat berpengaruh dalam sejarah negara Perancis ya. Beliau adalah Henri Bergson. Ya, mari kita baca. Beliau ini berpengaruh besar terutama pada awal abad ke-20-an guys ya. Oke. Kita bacakan sedikit sejarahnya. Mbah Henry Bergson ini ya. Beliau ini lahir pada tahun 1859 dan wafat meninggal atau tiada itu pada tahun 1941 pada tanggal 4 Januari. Nah, beliau ini merupakan salah seorang tokoh aliran intuisionisme. Aliran intuisionisme. Apa itu aliran intuisionisme? Susah sekali guys, susah sekali. Intuisionisme ya. Apa itu aliran intuisionisme ya? Mari kita cari dulu ya. Apa itu aliran intuisionisme? Sorry. Oke. Bentar guys, sabar. Lah ini. Oke, kita bacakan ya apa itu aliran intuisionisme ya. Intuisionisme adalah aliran filsafat yang menganggap bahwa intuisi itu adalah kayak feeling. Kalau misalnya kita memprediksi, tapi bukan hanya sekedar prediksi, tapi hanya feeling. Feeling itu kalau prediksi kan ada yang berdasarkan clue-clue yang terjadi ya. Ini enggak hanya berdasarkan feeling gitu aja, rasa hati atau insting gitu ya. Ini itu tadi ya, intuisionisme adalah aliran filsafat yang menganggap bahwa intuisi adalah kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh manusia. Istilah intuisionisme berasal dari bahasa Latin intuitio yang berarti pemandangan, kan visioner, bugaruh itu nih bang ya, pokoknya yang berarti pemandangan dari bahasa Latin intuitio yang berarti pemandangan. Nah ini kita bacakan lebih lanjut ya tentang dalam intuisionisme. Intuisi adalah cara seseorang untuk mengetahui kebenaran suatu pernyataan tanpa memerlukan bukti empiris, bukti yang nyata, bukti valid, bukti krik itu ya. Intinya seperti itu. Hanya berdasarkan feeling atau insting. Intuisionisme dapat diartikan dalam beberapa hal, yaitu ya yang pertama. Ini ada bisa diartikan dalam 3 hal ya. Yang pertama kita sebutkan ada intuisi etis, yang kedua ada matematika dan logika, dan yang ketiga dalam hal filsafat matematika ya. Kita bacakan yang pertama. Kalau dalam hal intuisi etis itu berfokus pada intuisi tentang moral, insting tentang moral ya, kayak apa ya? Agak paham aku, gak paling jelas. Pokoknya intinya tulisannya kayak ngono, aku membacakan toh guys yo. Itu guys, yang pertama intuisi etis berfokus pada intuisi tentang moralitas ya. Terus yang kedua ada matematika dan logika, beranggapan bahwa pikiran manusia adalah satu-satunya sumber kebenaran matematika.
hanya berdasarkan otak matematikanya, berarti gak percaya ambil kalkulator atau rumus if Microsoft Excel berarti ya. Hanya mengandalkan pikiran manusia adalah satu-satunya sumber kebenaran matematika. Oke. Lanjut, yang ketiga yang terakhir, filsafat matematika ya. Menganggap matematika sebagai hasil aktivitas mental konstruktif manusia, bukan penemuan prinsip-prinsip mendasar yang ada dalam realitas objektif. Nah, itu. Ya. Paham kan? Saya bacakan lagi kalau nggak paham. Dalam filsafat matematika, menganggap matematika sebagai hasil aktivitas mental konstruktif manusia, bukan penemuan prinsip-prinsip mendasar yang ada dalam realitas objektif. Nah, itu maksud saya ya. Saya juga nggak terlalu paham karena bahasanya ini sepertinya agak sangat tinggi ya. Saya tidak terlalu cerdas untuk itu. Kita lanjut saja. Wow. Ya itu tadi yang pertama tadi ya, tokoh penting dalam negara Prancis yang meninggal. Tadi ada Henry Bergson yang pertama pada tahun 1941, 4 Januari ya. Berikutnya tokoh penting yang meninggal masih dalam tanggal yang sama yaitu 4 Januari, tapi tahunnya itu berbeda dengan tokoh yang pertama tadi ya, yang 1941. Ini sekarang kita beralih ke tahun 1980. Ini tokoh penting, tokoh dalam sejarah negara kita ya, Indonesia dalam negeri ya. Beliau ini adalah pejuang kemerdekaan, ahli kesehatan, seniman dan politisi. Siapakah beliau? Beliau adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah guys. Buat kalian yang penasaran siapa itu Abu Hanifah, Pak Abu Hanifah atau Pak D Abu Hanifah ya itu kita bacakan sedikit tentang beliau ini. Profesor Dokter dalam kurung HC Dokter Abu Hanifah Datua Maharaja Ame atau yang lebih dikenal dengan Abu Hanifah adalah seorang pejuang kemerdekaan, ahli kesehatan, seniman dan politisi Indonesia. Abu Hanifah pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Itu guys. Beliau ini tokoh penting guys dalam sejarah guys. Beliau ini sayangnya harus meninggalkan kita duluan guys pada tahun 1980 gitu guys ya. Semoga amal ibadahnya diterima di sana guys ya, diterima di atas sana dan mendapatkan tempat yang tenang dan nyaman gitu ya guys ya. Kita lanjut guys ke tokoh berikutnya. Kita tadi habis dari tokoh penting dalam negeri, kita lanjut ke tokoh penting luar negeri atau mancanegara yang meninggal pada tahun 1991, tepatnya di Amerika Serikat. Nah, beliau ini adalah produser film ya. Beliau bernama Richard Maibaum, adalah seorang produser film asal Amerika Serikat, dramawan dan penulis skenario film yang terkenal karena beragam penulisan karyanya dalam film James Bond. Wah, ini keren kan? Yang ini ada adaptasi dari novel-novel karya Ian Fleming. Iya guys, ternyata beliau ini adalah salah satu produser beberapa film-filmnya James Bond kan, James Bond ya. Dan itu merupakan film favorit saya ketika waktu masa kecil dulu, karena filmnya sering diputar di mana dulu itu, di Antv, di Trans 7, di RCTI sering itu filmnya diputar, film-film James Bond zaman-zaman tahun dulu itu ya. Dan ini Pak Richard Maibaum ini, beliau ini yang sebagai produser film-film James Bond ini sayangnya telah meninggal dunia pada tahun 1991 guys ya. Meninggalnya karena apa saya kurang tahu, kalian bisa cari sendiri di Google sejarah kehidupannya Pak Richard Maibaum itu ya. Tulisannya itu RICHARD spasi MAIBAUM ya. Itu kalian yang penasaran sama sejarah kehidupannya Pak Richard yang lebih detail, kalian bisa langsung cari sendiri di Google ya guys ya. Oke, karena apa? Karena di konten Kalendroskop ini seperti sudah saya jelaskan di part yang sebelum-sebelumnya itu, bahwa konten Kalendroskop ini hanya akan memberitahu kalian nama-nama atau bentuk peristiwanya secara global aja ya. Kalaupun ada yang detail-detail mungkin hanya hal-hal detail-detail kecil aja, nggak terlalu sangat detail, nggak terlalu detail, hanya hal detail-detail kecil aja gitu ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke tahun 2010 ya. Tokoh penting yang meninggalkan kita lagi itu ada tokoh dari saudaranya Indonesia ya, dari Suriname, yaitu beliau ini pernah menjadi gubernur terakhir dari Suriname,
terus kemudian akhirnya menjadi presiden pertama pada tahun 1975 ya. Beliau adalah Johan Ferrier ya. Johan Ferrier ini adalah tokoh penting dari Suriname. Beliau ini meninggal pada tahun 2010, tepatnya 4 Januari 2010 tadi ya. Oke. Kita bacakan sedikit tentang beliau ya. Oke. Johan Henry Eliza Ferrier adalah gubernur terakhir dari Suriname dan kemudian menjadi presiden pertama pada tahun 1975. Ferrier adalah seorang guru, seorang pemimpin serikat buruh dan pelopor radio. Gitu guys ya. Beliau itu juga termasuk pelopor adanya radio di Suriname ya. Dan pada tahun 1946 ia membantu start Partai Nasional Suriname. Keren. Beliau ini tokoh penting guys, tokoh-tokoh politik penting di sejarahnya negara atau kerajaan. Pokoknya intinya tokoh penting di Suriname gitu ya. Oke. Lanjut guys. Tahun terakhir yang akan saya sebutkan di kalendroskop part ketiga kali ini ya. Tahun terakhir yang akan saya sebutkan tokoh-tokoh penting mana saja yang telah tiada pada tahun 2011 itu ya, tepatnya tanggal 4 Januari. Bocil caper. Oke guys, kita lanjut lagi. Pokoknya ini adalah tahun penting yang akan saya sebutkan pada kalendroskop part ketiga hari ini 4 Januari ya. Tokoh penting mana yang meninggal pada tahun tersebut. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan lagi, jangan lupa kalian like, comment, share, subscribe channel Ausa 666 ini agar kita bisa bersama-sama berkembang untuk membangun bangsa dan negeri seperti Semen Holcim ya. Lanjut guys. Oke, tahun 2011 ya. Yang pertama ada tokoh dari Pakistan guys ya. Tokoh dari Pakistan. Beliau adalah pengusaha dan politikus ya. Beliau bernama Salman Taseer ya. Salman Taseer, E-nya 2. Salman A-nya juga 2 ya. Itu kita bacakan singkat ya. Salman Taseer itu lahir pada tahun 12 Juni 1946 dan itu tadi meninggal pada 4 Januari 2011. Nah, beliau ini adalah pengusaha dan politikus Pakistan yang menjabat sebagai gubernur provinsi Punjab atau Pakistan tahun 2008 sampai 2011. Ia adalah anggota Partai Rakyat Pakistan dan juga menjabat sebagai menteri dalam kabinet perdana menteri bla 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 bla. Oke, kalian yang penasaran sama detail sejarah hidupnya Pak Salman Taseer ini, salah satu tokoh penting di Pakistan ini, kalian bisa langsung search sendiri ya, tulisannya SALMAAN spasi TASEER, A-nya 2, E-nya 2. Itu kalian bisa langsung cari sendiri detail sejarah kehidupannya beliau ini. Dan ini adalah tokoh terakhir, habis ini adalah tokoh terakhir yang akan saya sebutkan di episode kalendroskop hari ini yang part ketiga ya, 4 Januari. Lagi-lagi saya ingatkan sebelum saya lanjutkan ke tokoh yang terakhir akan saya sebutkan. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel Ausa 66 ini ya. Channel Ausa 666 ini ya, atau di sebelah kanan, di sebelah sana atau di bawah ya. Channel Ausa 666 ini kalian subscribe karena apa? Karena kita akan berkembang bersama untuk membangun negeri. Seperti siapa? Permen. Semen Holcim, mantap. Oke guys, langsung aja. Inilah dia tokoh terakhir kita di episode hari ini. Beliau adalah Ali Reza Pahlavi. Siapakah beliau ya? Kita bacakan. Ali Reza Pahlavi adalah anak termuda dari Shah Muhammad Reza Pahlavi dan istri ketiganya Permaisuri Faradiba dan Pangeran Iran. Oh lo ini menarik ini, Pangeran Iran ini, Pangeran Sultan ini guys. Ya, sayangnya beliau ini meninggal pada 4 Januari mendahului kita ya guys ya. Ini kita bacakan sedikit singkatnya ya. Itu pokoknya Ali Reza Pahlavi ini beliau lahir tanggal 28 April 1966 dan meninggal pada 4 Januari 2011. Beliau ini adalah anak termuda dari Shah Muhammad Reza Pahlavi, dan Shah Muhammad Reza Pahlavi ini adalah Syah Iran ya, dari 16 September 1941 hingga digulingkan dalam revolusi Iran pada 11 Februari 1979. Ia merupakan raja kedua dari dinasti Pahlavi dan syah terakhir dari monarki Iran. Oh, ini si Ali Reza Pahlavi ini anak dari
mungkin sejenis presiden mungkin ya kalau di negara kita ya. Itu tadi yang mungkin penguasa tertinggi dari Iran tadi ya, yang bernama Shah Muhammad Reza Pahlavi. Dan si beliau ini, Ali Reza Pahlavi ini juga anak dari istri ketiganya Pak Shah Muhammad Reza Pahlavi yang bernama Permaisuri Faradiba, dan Pangeran Iran dari keluarga, dan Ali Reza Pahlavi ini juga merupakan Pangeran Iran dari keluarga Kerajaan Pahlavi. Begitu guys ceritanya guys. Oh ini guys, dia meninggal karena akibat depresi yang panjang. Kasihan guys. Beliau ini meninggal karena depresi yang panjang ya. Saya nggak tahu sejarah hidupnya seperti apa, hitam putih atau apapun, saya nggak terlalu peduli. Tapi intinya beliau ini adalah manusia juga sama seperti kita. Tidak lupa saya ajak kalian semua para penonton untuk caper bocil gitu. Tidak lupa tekan ding mangcil. Enggak, sih. Bocil tekan ini nek distek kabeh bocil. Oke, lanjut guys. Sampai mana tadi? Oh ya, intinya saya nggak tahu Ali Reza Pahlavi ini hitam putih sejarah kehidupannya seperti apa, saya nggak peduli. Intinya beliau ini juga sesama manusia seperti kita. Dan karena itu saya di video kali ini mengajak kalian semua para penonton, viewer, subscriber channel Ausa 666 dan penonton video ini untuk mari kita mendoakan para tokoh-tokoh tadi yang saya sebutkan yang telah meninggal di tahun masing-masing itu pada tanggal 4 Januari itu, agar seberat apapun dosa di masa lalunya atau apapun itu, mereka tetap diampuni dan mereka mendapatkan ketenangan yang sama, diterima di sisinya dan mendapat ketenangan yang sama di atas sana guys. Pokoknya mereka semoga mendapat ketenangan dan kebahagiaan dan kenyamanan di dunia yang selanjutnya. Oke? Itu saja. Sebelum kita akhiri, saya ingatkan lagi-lagi, jangan lupa kalian like, comment, share, subscribe channel Ausa 666 agar kita bisa berkembang bersama membangun negeri seperti semen Holcim. Itu guys ya. Oke guys, itu aja dari saya. Semoga kalian terhibur dengan menonton konten Kalendroskop hari ini ya. Semoga kalian terhibur, semoga konten ini bisa menemani waktu luang kalian, waktu senggang kalian, dan bisa menjadi salah satu konten yang menambah ilmu, info atau wawasan dari kalian ya kan. Semoga aja. Nah, itu intinya. Terima kasih kalian udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Ketemu lagi sama saya Andro di Kalendroskop episode berikutnya ya, dan masih akan sama. Kita setiap hari masih akan selalu upload 1-3 video tentang Kalendroskop ya, part 1, part 2, part 3. Ditunggu aja besok-besok Kalendroskop kejadian kelahiran atau kematian apa aja yang pernah terjadi di masa lampau sesuai tanggal tayang video Kalendroskop pada hari itu ya kan. Kayak contohnya Kalendroskop hari ini tanggal 4 Januari tayangnya ya, kita akan membahas semua kejadian kelahiran dan kematian tokoh-tokoh penting yang terjadi pada tanggal 4 Januari di tahun-tahun sebelumnya. Begitu guys ya. Oke. Itu aja dari saya. Sampai jumpa lagi, ketemu lagi di konten-konten Kalendroskop yang berikutnya. Masih bersama saya Mas Andro, karena Kalendroskop adalah kaleidoskopnya Mas Andro. Goodbye guys. Goodbye.